Itu sih Hongguan. Tapi rangginangnya Kemarin ada ya. tempatnya Pak Uki katanya nggak ada ketupat, itu adanya bakso kemarin. Iya, Mbak, Oh, nggak bikin ketupat sama sekali. main ke Batu Pak, banyak Pak ketupat Pak. Hah? Main di Batu banyak ketupat. Hongguan yang langka. Di Jember juga langka kemarin sih, kurang Hamin 2. Kok bisa ya? Padahal Hamin Itu seminggu biasanya tuh masih terpajang rapi loh di Indo-Indo, di Alfa-Alfa itu. Mungkin nggak bisa stok buat Idul Adha nanti mungkin. ada berapa orang ini? 12. Lumayan lah. Padahal di grup 82 ya. 82 yang aktif. Yang di grup. Ya, yang di grup. Ini sudah quorum ya, 12. Sudah forum lah. Tapi aslinya banyak loh Pak, itu membernya Jupos itu ada 134 kalau nggak salah. Mm-mm. 134. Lumayan di pengasingan juga lumayan ada. Banyak. Udah nambah nih dari BC4, ada Mbak Lukita. Halo Mbak. Ibu guru. Ada Mbak Novita. Halo. Ada Mbak Yusria. Halo Mbak. Kalau kita di Jember bareng sama Pak Uki ya? Ya, iya Mbak. Jauh Pernah meet kali up, Mbak. Kadarnya Pak Uki ya. Dia ujung dia Mbak. Saya ujung perbatasan Lumajang Mbak. Oh, kalau Pak Ugi? Kalau Pak Uki di mana sih? Di dekatnya Manakah kamu? Universitas Jember Mbak. Dekat ini ya, Tiara Andini ya. Di pusat kota. Ke Unmu berapa menit ya? 3 menit. Ke UNED itu 5 menit mungkin. Oh, dekat berarti ya, di pusat kota Dekat. banget. Ke stasiun itu 8 menitan paling nggak sampai. Kalau rumahku dekat sama tempat wisata yang banyak. Enak banget dekat tempat wisata. Oh, enak. Kemarin tuh pas waktu Mbak Biasanya Eka kalau yang main. dekat gitu gratis Tuh, kan masuknya enggak sama aja. Hah? Ya rumahku di enggak Malang lah. juga di tempat wisata Mbak. Kira ada orang dalam. Enggak ada orang dalam. Kalau ada orang dalam enak ya Mbak. Pas waktu Mbak Eka main ke rumah bisa diajak ya. Tapi kemarin pas waktu Mbak Eka ke rumah itu habis main kita antar juga ke sana ke Jati Bagua. Hmm. Tapi Kalau yang ke kerjanya orang Sidoarjo sekitar gratis juga Mbak. kan ya. Gimana Pak? Kalau ke Sidoarjo ngantang gratis. Jauh lah Pak. Hah? Sidoarjo. Jauh. Aku kan di situ rumah istri Mbak. Oh, rumah istri di situ. Mm-mm. Oh, iya, Oh, iya, istrinya iya, orang iya. Malang berarti Pak. Malang. Mudik dong ke sana. Enggak, tahun ini enggak mudik. Kapan hari keluarga sana ke Jember. Oh, gantian berarti. Nyambangi. Enggak Nyambangi. sopan ya. Mbak dia lagi sibuk nih.
quality Mau Iya, control. audit. Sudah baru selesai Mbak masuk auditnya. Mbak Dia. Mbak Dia lagi sibuk di dunia nyata. Halo Mbak Dia. Halo Mbak, masih masuk aku Sabtu. Saya ngikut dulu sebentar sebelum audit. Sambil jalan dimulai aja ya. Ya, Oke, boleh. udah 9.14. Dimulai aja Pak. Gimana? Ya dimulai aja nggak apa-apa sambil jalan, nanti biar nyusul yang lain. Kasihan yang udah datang duluan nih. Udah 30 menit juga ya. Sudah 14 menit nih. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti acara halal bihalal Blogspedia. Nih, secara pribadi saya ingin meminta maaf dulu ya, mohon maaf lahir dan batin kepada Pak Ugi, Coach Marita dan rekan-rekan semua yang mungkin ada salah-salah kata atau menyinggung hati ketika sedang bertugas menjadi tim WAG. Apalagi kalau misalnya suka mention buat yang telat BW sama Iwe ya, mohon dimaafkan. Baiklah, kita mulai acara halal bihalal ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pesertanya udah 1000 lebih ya. Langsung Terus, aja ke pembukaan sama Pak Ugi yang biasa kita sapa Kang Ugi. Silakan Kang Ugi sambutannya selaku Ketua Blogspedia Community. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semuanya ya sudah meluangkan waktunya di halal bihalal ya. Meskipun tidak bisa, katanya tangan tak bisa berjabat, tetapi wajah masih bisa kelihatan ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari halal bihalal kita hari ini. Dan sebelum itu kami ya mewakili Blogspedia ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Tadi sudah dipesenin ya, mohon maaf kalau sudah mention dan lainnya ya. Mohon maaf kalau udah banyak merepotkan teman-teman ya. Sering mention, sering ngoyak-ngoyak ya. Terus mungkin ya banyak yang nggak berkenan juga ya dari Blogspedia ke teman-teman sehingga tidak membawa aura tersendiri ya selama di grup Blogspedia seperti itu ya. Dan mudah-mudahan juga di kepengurusan ini ya, karena kepengurusan ini insya Allah tahun ini sudah masuk di tahun kedua ya untuk di Blogspedia Community. Jadi kita berharap nantinya ini lebih banyak lagi ya, lebih tumbuh lagi dari semuanya, sebagaimana semangat dari Ramadan yang ada di kita yaitu masih bisa harus terbawa sampai di luar Ramadan ya. Karena kita berharap pertemuan kita ini katanya itu kita jadikan pertemuan itu yang karena pertemuan karena Allah ya, sehingga semuanya yang kita jalani ini saling menyemangati untuk kebaikan, saling menyemangati untuk menjaga semangat, saling menyemangati sehingga kita menjadi sebuah keluarga besar ya di dalam Blogspedia Community ini. Dan kami juga mewakili Coach Marita yang sekarang mungkin lagi bertugas ya, menempuh jarak sekian kilo dari rumahnya ya untuk ke sekolah. Sepertinya masih belum bisa bergabung. Jadi kami mewakili dari founder Blogspedia juga menyampaikan permohonan maaf ya karena belum bisa bergabung dan juga menyampaikan ya minal aidin wal faizin dari beliau untuk kita semuanya seperti itu ya. Dan hari ini kita memang
Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Kemarin dengan Mbak Rowun itu kita diskusi ya. Eh, singkat ya, singkat banget. Jadi pagi-pagi, jadi ya besok, ya udah kita cari hari Sabtu. Nah, barulah Pak Arief jadi pemateri yang singkat juga dihubunginya ya. Mudah-mudahan nanti ini luar biasa ya, Pak Arief langsung udah klik ya, karena materinya kalau Pak Arief itu sudah materi yang sehari-hari buat beliau ya sebagai seorang praktisi ya. Sebelum di Blogspedia beliau itu memang sudah kawakan ya di bidangnya seperti itu. Makanya kenapa hari ini kita hadirkan beliau biar teman-teman untuk ketularan dari beliau ya. Beliau itu kan selalu low profile ya. Di grup seakan-akan itu cupur banget ya. Jadi benar-benar jadi cupur paling cupur sih. Dan hari ini memang semangat kita memang tidak kita bawa nanti apa halal bihalalnya dengan ceramah atau yang lainnya ya, karena sudah rata-rata semuanya udah dapat ceramah semua ya, dapat tausiah ya. Tapi hari ini halal bihalal kita itu bagaimana mumpung kita lagi fitri itu diisi dengan sesuatu yang bisa meningkatkan kapasitas dari teman-teman semuanya, khususnya di dalam dunia blogging ini ya. Karena apa? Karena saya lihat juga di beberapa teman-teman Blogspedia ini juga join ya untuk meningkatkan kemampuan menulisnya di komunitas-komunitas lain. Nah, sehingga ini bisa terus kita sama-sama nanti tumbuhkan juga ya. Jadi insya Allah itu terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Silakan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Kang Ugi atas sambutannya. Masya Allah, memang ya kita tidak luput dari kesalahan. Makanya di momen halal bihalal ini, mari kita lapangkan hati untuk selalu menerima dan bersyukur atas apa yang telah kita nikmati dan jalani saat ini. Pak Ugi, sebelum pada hilang, nanti gimana kalau kita foto dulu? Oh, Ya, foto dulu ya. Kang, dari Kang Ugi aja ya fotonya. Boleh open cam dulu mungkin Mbak semua yang Open masih cam dulu ya semuanya. ya. Biar mau ngelihat muka-muka cantiknya. Pak Arief nih dari tadi nggak dibuka kameranya. Sudah itu Mbak, Nah, belum kan update ya. kelihatan cantik dan ganteng-ganteng. Pak Ugi kalau udah tag dihitung aja kali ya. Pak Ugi udah siap, Pak. yang baru masuk ya boleh di open cam ya. Silakan. Pak Ugi kayaknya di mute deh mikrofonnya. Iya tadi ya. Sekarang nih. Siap ya, Sama Pak satu. Ugi ya tag fotonya, Pak. Ya. Nah, ini baru ada yang mau buka tuh masih. Oke. Ya, Hitung Pak. satu. Oh, masih ada lagi yang masuk. Tunggu dulu. Nah, kita nunggu Mbak Yuni tuh ada Mbak Udah Yuni. keren Tungguin. gigi saya Pak dari tadi. Senyum-senyum. Iya, Pak. Nungguin Pak Ugi. Bentar. Sudah semuanya? Ya, Pak. Itu, Mam Queen masih connecting loh. Siapa yang belum ya? Oh, nggak jadi, Mam Queen nggak jadi buka ya. Mbak Nita. Mom Queen. Udah ya, mulai aja ya. Siap. Ya. 1, 2, 3. Mau gaya lain? Gaya lain, Pak, yang bebas, Pak. Nah, gaya bebasnya gimana itu? Gaya Diatur nggak?
Gaya Gaya ala-ala Kayak blognya BC Bapak ada ini juga. apa? Kayak bebasnya gimana BC? B, iya B. Gaya bebas, gaya salto ya Mbak Fida. Mm-mm. Gimana gayanya? gaya Gayanya hiking, kayak Pak Arif hiking. tuh, ukur-ukur tuh, lagi Gaya cukur semua. Gimana Mbak Vida, Mbak ayo Rawun, Pak, aku gimana mau gaya gayanya? keseruan gini. Oh gini, ini ya, Ya, apa namanya, community ya? entar Ini C cukur. Cukur, oh C, saya cukur. jadi cukur gini. Dapat jadinya cukur C ya. 1, Ya. 2, sudah, 1, 2, 3. Dah, ada lagi? Mau gitu apa lagi? Udah ya? Sudah cukup ya? Udah. Terima kasih Kang Ugi. Silakan. Pembukaan selanjutnya seharusnya sama Coach Marita ya, tapi berhubung karena beliau masih ada kegiatan, jadinya tadi sudah diwakilkan oleh Pak Ugi. Nah, selanjutnya acaranya yaitu awarding Blogspedia Community. Ini seharusnya kita share akhir tahun ya, tapi karena berhubung ada kendala satu hal dan lainnya, pengurus juga lagi pada hektik di dunia nyatanya masing-masing, jadi dalam kesempatan halal bihalal ini baru kita bisa umumkan siapa setoran terbanyak, terus ada IW terrajin, BW terrajin, sama Best Nah, Supporting. ini Mbak. Izin share Nih, aku ya. share, siapa yang mau share, Mbak? Oke. Nah, kelihatan? Terlihat, Mbak. Nggak bisa full ya? Itu emang warnanya gitu ya, atau lagi proses sih? Warnanya gimana? Ada hijau. Ada hijau-hijau Bentar, gelap bentar. gitu. Wah, siapa nih yang suka rajin setoran? Jeng jeng. Udah kelihatan? Belum Belum? sih? Ini kok nggak bisa? Baru tulisannya aja. Oh, baru Welcome to Cukups Awards 2023. Nggak apa-apa Iya. ya diumumin di 2024. Ya, begitu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Alvida sama Pak Uki tadi, yang pertama, minal izin wal faizin. Biasanya saya nih yang paling ngomong banyak di grup, paling sering bercanda. Mohon maaf kalau bercandanya sering kelewatan ya. Deg-degan nih. Ini merupakan Iya Mbak. apresiasi yang diberikan oleh Blogspedia kepada teman-teman yang aktif, aktif menulis, aktif berkoran, aktif memberikan support kepada teman-temannya, entah itu dalam bentuk blog walking atau community walking. Setelah berdiskusi panjang kali lebar, kami akhirnya sepakat untuk memberikan apresiasi. Meskipun tidak seberapa, tapi mudah-mudahan apresiasi yang diberikan ini bisa mengobarkan semangat teman-teman untuk terus berkarya ya, untuk terus ngeblog. Inilah. Oke, saja. Videonya. Sudah bisa kelihatan? Masih tertutup yang hitam-hitam itu, Mbak. Ada Oke, hitamnya di sebentar. pinggir-pinggir. Itu Bentar emang ya. proses loading apa gimana? Ini kok nggak bisa hilang sih? Loadingnya di situ kayaknya ya. Iya, kayaknya di tempatku agak lemot nih. Apa dikirim link? Nggak bisa ya? Belum kelihatan? Belum? Ih,
atau di Tuh kan, share? kendala teknis. Aku share ya di grup ya. Boleh. Nggak seru deh jadinya. Atau share ke sini Mbak, nanti Atau tak share. dari Pak Ugi mungkin Tuh. bisa di-share dari device-nya Pak Ugi. Iya. Oke, masih loading. Berapa mega Mbak? Berapa ya tadi ya? 54 kayaknya. Hmm, lumayan itu uploadnya itu. Aku share di grup, udah keluar ya linknya di grup. Yang di sini, Gitu. wait. Oh Mbak Yuni terniat nih. Coba nih. Saya lama. Ada yang udah keluar? Ya, aku lagi coba buka. Masih belum. Masih loading juga. Oke, Tuh kan. coba dong. Ini laptopnya lemot juga. Masya Allah. Ini yang aku kirim di sini di meeting chat juga belum belum keluar nih. Masih loading. Ini di aku udah mulai bisa sih. Kedengeran nggak? Beneran. Cuma ya gitu. Apa aku balikin aja kameranya ya? Di Pak Ugi udah bisa lihat belum Pak? Ya, Teman-teman udah pada lihat? Udah pada bisa lihat belum? Udah masuk nih yang di grup yang dari Zoom-nya. ya. Intinya yang mau disampaikan, mumpung ada Mbak Ilma nih di sini nih, ya. Mbak Ilma sama Mbak Dia tadi Mbak Dia, enggak ada Mbak Dia kerja ya. Oh ada, Mbak Dia masih ada. Ada Mbak Dia. Jadi ada beberapa kriteria yang kami rekap. Jadi yang direkap itu ternyata bukan cuma setorannya teman-teman aja, tapi juga keaktifan teman-teman mengikuti yang lain. Mulai dari IG Walking, Blog Walking, itu direkap semua. Untuk yang setoran, khusus yang setoran,
kami rekapnya mulai dari bulan Januari sampai bulan November. Kenapa yang Desember nggak direkap juga? Karena kan kemarin yang kita tahu bulan Desember itu banyak kendala ya. Aplikasi Blogspedia sedang maintenance. Setorannya itu akhirnya nggak sinkron sama yang disetor sama yang direkap di aplikasi nggak sinkron. Terus yang blog walking, inilah kenapa bentukan nama supaya yang pertama namanya banyak yang mirip-mirip ya eh, biar nggak sampai salah, biar sampai keliru. Karena yang blog walking itu kami rekap satu persatu dari tiap minggu siapa, tiap bulan, kemudian direkapitulasi semua 1 tahun. Begitu juga dengan yang IG walking. Dan hasilnya adalah yang paling rajin, terrajin IG walking adalah Mbak Dia. Yeay. Selamat Mbak Dia. Selamat Mbak Dia. Kemudian untuk yang terrajin blog walking itu ada Pak Yonal. Pak Yonal ini rajin blog walking, orangnya nggak ada di sini ya. Mana orang nggak Terus ada satu sama. lagi ada super tim terbaik. Super tim terbaik ini yang bulan Februari. Kriterianya dari apa? Pokoknya yang paling seru, paling rame, paling aktif, paling kreatif. Yang grup itu berasa nggak pernah sepi, yaitu super tim bulan Februari 2023. Di sana ada Mbak Ilma, Mbak Anissa Muya, terus ada Mbak Dini, sama yang 2 lagi saya lupa nggak hafal. Nanti saya share nama-namanya di grup ya. Nah, yang terakhir, ini nih yang luar biasa. Cupwords of the Year tahun 2023 adalah Pak Yonal. Karena Pak Yonal setorannya banyak sekali, dari bulan Januari sampai bulan November itu ada 99 artikel yang disetor. Masya Yang Allah. kedua, sebenarnya ada Mbak Vida. Mbak Vida ini ada 93 artikel. Yang ketiga ada Mbak Ilma. Mbak Ilma ada 84 artikel yang disetor selama tahun 2023. Wow. Pak Arif berapa artikel? Pak Arif, oh ya, ini semua rekapannya ada di deskripsi grup ya, ada di deskripsi grup Cupurs. Pokoknya di bagian rapor Cupurs itu semua sudah kami tampilkan di sana, mulai dari rekap blog walking, IG walking sampai setoran semua sudah ada di sana. Jadi kami berusaha transparan, jumlah-jumlahnya detail sudah ada di sana. Silakan dicek sendiri. Dan yang paling banyak berhak mendapatkan reward dari Blogspedia. Rewardnya apa? Sudah ada di video. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Alvida. Terima kasih Mbak Al yang sudah sharing awards Blogspedia Community. Selamat ya untuk para pemenang. Jangan dilihat ya nilainya, semoga bisa bermanfaat dan bikin semangat ngeblog lagi. Langsung aja ya, udah jam 9:30 nih, langsung ke acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, sharing session. Sama siapa lagi kalau bukan Pak Arif Trianto. Alhamdulillah bisa kita todong ya Pak ya. Setelah wacana dari lama pengen sama Pak Arif, alhamdulillah bisa nih ada kesempatan kita mau diskusikan tentang SEO for digital marketing. Manusia Seperti apa Cupurs. aja Pak Arif? Halo Pak, udah siap belum Pak? Oke Mbak, langsung aja nih. Langsung aja Pak perkenalkan Boleh dirinya. banget. Oke, terima kasih Mbak Nah, Kang Sugi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu Kang Ugi itu tadi terlalu hiperbola ya. Saya itu bukan praktisi ya. Saya itu masih newbie juga, masih belajar lah. Tapi ya nggak apa-apa sih. Untuk share dan ini juga sebenarnya apa yang sudah saya jalankan mungkin sekitar 2 tahun ke belakang itu baru benar-benar fokus di bidang SEO untuk digital marketing sih. Saya share screen aja ya langsung ya. boleh Pak.
Udah kelihatan belum? Udah kelihatan, Pak. Aman ya. Nah, ngomongin SEO for digital marketing sebenarnya kalau ngomongin digital marketing sendiri itu banyak ya kriterianya. Salah satunya di dalam itu kan ada SEO, dan kalau SEO sendiri di digital marketing itu mungkin ada dua jenis, yang satu SEO sendiri dan satunya adalah SEM atau Search Engine Marketing. Nah, tak kenal maka tak sayang, mungkin kenalan dulu. Nama saya itu Arif Trianto, domisili saya di Kota Semarang ya. Kalau pekerjaan saat ini ya sebagai blogger dan freelance digital marketing atau digital marketer. Kenapa kok freelance? Ya memang belum full time, saya lebih suka freelance. Saya juga seorang penulis, blogger, dan juga ya freelance digital marketing itu sendiri. Mungkin kalau yang biodata lain-lain nanti bisa japri aja ya. Nah, ada satu kata-kata yang mungkin jadi apa ya? Jadi motivasi saya itu adalah ini dalam bahasa Latin, nulla aetas ad dicendum sera. Itu dikemukakan oleh Seneca pada abad keempat sebelum Masehi ya, atau dia di abad 4 sampai abad 65 sebelum Masehi. Yang artinya adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi untuk teman-teman jangan pernah menyerah untuk belajar. Jangan pernah minder, wah saya sudah umur segini masa masih belajar kayak gini. Digital marketing itu kok kayaknya susah, ilmu baru, atau mungkin harus ngikuti teknologi. Itu sebenarnya juga mungkin satu mental block juga untuk kita bisa maju. Sebagai seorang blogger, ada baiknya untuk bisa mengikuti perkembangan dari dunia digital itu sendiri ya. Nah, kali ini kita mau belajar apa sih? Sebenarnya bukan belajar saya sebagai seorang mentor atau apa, tetapi di sini konsepnya lebih ke sharing, diskusi. Nanti saya sampaikan materinya dulu, baru Terus loadingnya lemot di sana. baru kemudian kita diskusi gitu ya. Ada 4 poin yang nanti ingin saya sampaikan di sini, yaitu pertama tentang pengertian SEO itu sendiri, lalu mengapa SEO penting dalam digital marketing, penerapan SEO-nya bagaimana, dan nanti ada sedikit sharing tentang penerapan SEO di website ekspor. Ini kebetulan website ini saya yang sempat develop juga, ya usianya sekitar 2 tahun lah. Ini dari nol, itu untuk sebuah perusahaan yang saya saat ini juga masih di situ sebagai ya untuk maintenance website-nya dan lain-lain yang berhubungan dengan digital marketing. Untuk suara saya masih aman ya, Mbak, Mas? Aman, siap. Langsung aja, lalu pengertian SEO marketing itu SEO itu apa sih sebenarnya? Nah, pada dasarnya SEO itu adalah sebuah teknik untuk membuat sebuah website betul di hasil pencarian utama Google. Itu melalui sebuah kata kunci tertentu secara gratis atau tidak berbayar. Nah, bedanya dengan tadi yang saya bilang SEM, Search Engine Marketing, kalau SEO itu sebenarnya penerapannya bisa gratis, free. Kita nggak keluar banyak biaya. Beda dengan SEM. Kalau SEM itu lebih, kalau teman-teman tahu itu seperti kalau kita pasang ads, entah itu Google Ads atau mungkin Facebook Ads, lah itu
masuknya ke SEM ya, Search Engine Marketing. Kalau pakai itu tanpa kita banyak effort dalam artian optimasi website dan lain sebagainya, langsung bisa itu di page 1 di halaman pertama Google di atas sendiri lagi. Itu nggak usah pakai teknik macam-macam, tinggal pasang iklan aja di Google, website teman-teman bisa langsung meneliti ke ada di peringkat pertama, bisa seperti itu. Nah, selain diartikan sebagai singkatannya sebagai Search Engine Optimization yang merupakan sebuah teknik untuk meningkatkan situs web itu sendiri, itu berarti menempatkan website itu untuk mudah ditemukan, terutama oleh Google, karena selama ini kita tuh juga pakainya kan search engine paling sering kita pakai Google ya, jarang yang pakai mungkin Bing atau mungkin ada Yandex dan lain-lain. Itu sekarang saya kira sangat jarang sendiri, dan Google adalah satu-satunya untuk saat ini sebagai search engine yang paling banyak digunakan. Nah, lalu prosesnya seperti apa SEO sendiri? Cara kerja search engine itu sebenarnya seperti apa? Pada dasarnya, search engine itu adalah dari proses crawling atau dari istilahnya boot dari Google itu merayapi website kita, lalu setelah itu dari boot itu menentukan apakah layak diindeks atau enggak artikelnya atau mungkin kontennya, baru kemudian masuk ke ranking. Nah, ranking ini kalau websitenya misalnya bagus, authority-nya juga bagus, pasti akan bisa nge-ranking di page 1. Nah, lalu apa sih pentingnya SEO dalam digital marketing? Dalam digital marketing sendiri kan banyak kan kita juga salah satu tools yang kita pakai itu kan website ya. Entah itu website perusahaan atau mungkin kalau kita main affiliate itu juga kita bikin website juga, atau mungkin kita membangun personal branding itu juga kan bisa pakai website selain sosmed ya. Nah, lalu apa sih pentingnya? Pertama itu adalah untuk membangun brand awareness. Jadi kalau misal kita punya produk atau bikin jasa, SEO itu membantu untuk membangun brand awareness itu. Kita kenalkan produk kita atau jasa kita di internet melalui sebuah website lah, makanya perlu sebuah apa yang namanya optimasi. Lalu meningkatkan user experience. Jadi dengan kita optimasi otomatis apa yang ingin kita tampilkan produk atau jasa itu bisa lebih dikenal. Lalu orang juga akan melihat website kita seperti itu. Nah, dari website itu tampilan itu kan juga berpengaruh ya. Nggak mungkin kalau kita bikin sebuah website terus acak-acakan, mungkin nggak jelas tentang apa, atau mungkin tujuannya untuk apa juga nggak jelas, itu kan nggak ada user experience-nya di situ. Dengan membuat sebuah website yang jelas tujuannya, targetnya juga jelas, itu akan membangun user experience. Jadi kalau ada yang menguji juga, oh ternyata website ini tentang jual kerudung misal seperti itu, atau oh website ini personal brand-nya dari Pak Ugi misal seperti itu. Nah itu harus jelas untuk apa. Jadi orang datang juga akan tahu, mendapatkan experience, mendapatkan pengalaman dan lebih mengenal apa yang kita ingin sampaikan. Lalu yang pastinya lagi kalau hubungannya dengan digital marketing, pastilah ingin mendapatkan penjualan melalui inbound leads. Inbound lead itu istilahnya kayak dari user yang memang dia belum tahu, terus dia masuk ke website kita, itu namanya
leads. Kalau sudah leads itu kalau sudah menghubungi atau mungkin tertarik dia mengontak ke mungkin kalau kita punya admin atau bahkan sampai melakukan pembelian itu sudah masuknya ke customer. Jadi sebelum menjadi customer itu yang dinamakan leads. Lalu selain itu apa pentingnya? Kita menggunakan keyword secara strategis. Jadi keyword itu dipakai tidak hanya untuk karena kita ingin pakai aja, tapi kita bikin sebuah strategi gimana kita bisa menguasai peringkat di Google melalui keyword yang kita targetkan seperti itu. Lalu menerapkan strategi lokal SEO. Lokal SEO itu contohnya seperti ini. Kalau di penjualan ya, misal ya, mungkin teman-teman juga pernah tahu ada yang namanya ada website yang gini, jual kerudung di Semarang misal. Nah, itu merupakan penerapan lokal SEO. Nah, itu nanti bisa kita arahkan mau kemana. Misal kita mau nargetkan orang di area tertentu, nah itu yang namanya menerapkan strategi lokal SEO. Nah, ini penjelasannya tentang membangun brand awareness ya. Jadi SEO itu ya tadi seperti yang saya bilang itu membantu meningkatkan visibilitas dan exposure sebuah brand di mesin pencari. Nah, semakin bagus brandnya, semakin kita bisa meyakinkan konsumen, itu pastinya akan mendapatkan citra yang positif juga dari calon pelanggan. Nah, ini meningkatkan user experience, penjelasan dari yang tadi sebenarnya. Kalau untuk panduannya sendiri dari Google juga sudah mengumumkan bahwa user experience menjadi salah satu faktor perankingan di halaman pencarian. Optimasi user experience dapat dilakukan pada bagian kecepatan, navigasi yang mudah, dan desain yang responsif. Nah, seperti tadi, jika sebuah website itu jelas peruntukannya untuk apa, navigasinya juga mudah, apalagi yang website yang cepat, itu pasti akan lebih dilirik oleh Google. Nah, ini mendapatkan penjualan melalui inbound leads. Contohnya kalau misal pengguna itu mencari informasi yang mereka butuhkan melalui mesin pencari, lalu salah satu informasi yang dicari adalah produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau mereka tertarik dan relevan dengan itu, maka kan nantinya akan jadi lead yang berkualitas dan pastinya ujung-ujungnya akan closing juga. Nah, ini untuk penjelasan penggunaan keyword secara strategis. Jadi setiap tapi kan setiap ya kalau apa ini kan apa ya kok deep cleansing. Nah, setiap kita merencanakan sebuah konten, kita membuat sebuah keyword, itu juga pastinya akan membuat strategi konten itu akan lebih lagi. Penerapan strategi lokal SEO. Objek utama SEO dalam digital marketing itu adalah mendorong visibilitas online sebuah bisnis. Ya, untuk mewujudkannya ya penggunaan strategi lokal SEO tadi. Itu yang saya contohkan, misal kita ingin menargetkan penjualan kita di area tertentu, kota tertentu, atau mungkin segmen tertentu, itu juga bisa dioptimasi menggunakan SEO. Nah, untuk penerapan SEO dalam strategi digital marketing itu apa aja sih sebenarnya? Yang pertama pastilah riset keyword. Kedua adalah
research competitor, computer research. Lalu ketiga adalah optimasi on page, lalu keempat optimasi off page SEO. Nah, langsung masuk ke sharing ya. Nah, ini website buzzwood.id itu website perusahaan yang pertama kali saya bikin dan optimasi. Ini benar-benar saya dulu 2 tahun yang lalu saya mulai dari nol, dari mulai beli domain, terus install dan lain sebagainya, dan optimasi, plus strategi apa yang akan diterapkan di situ. Sebenarnya perusahaan yang pemilik dari website ini itu adalah CV Punawit Anugrah Sentosa, itu udah punya beberapa website aktif selain buzzwood.id ini. Cuman sebelum saya masuk ke situ, itu mereka cuman sekedar bikin website terus ditinggal gitu aja. Nggak ada yang namanya update konten atau mungkin harus optimasi SEO-nya seperti apa, itu nggak ada. Mindsetnya mereka adalah, oh bikin website, habis itu nanti websitenya bisa tersebar sendiri. Nah, itu kan konsep yang lama. Mungkin dulu waktu pertama saya belajar tentang internet ya, zaman-zaman SMA dulu sih. SMA itu saya, ya ini sambil sharing aja ya teman-teman. Jadi SMA itu saya seringnya mainnya ke warnet itu dulu. Kelas 3 kalau saya nggak salah ingat, saya sering mainnya ke warnet. Disitulah saya mulai tertarik dengan dunia internet sebenarnya. Dulu ada yang pernah main Friendster zaman dulu, atau pernah ada enggak yang tahu di sini ada Friendster? Main Friendster juga Pak. Zaman SMP. Zaman Itu sama. itu kelihatan tua banget ya. Enggak kok Pak. Friendster itu zaman dulu ngetren banget tuh. Dulu sampai itu bisa modif tampilan. Ada yang pernah nyoba belum dulu yang modif tampilannya Friendster dibikin apa kayak gitu. Jadi kayak dibikin template. Itu ya, Pak ya? Iya, bikinnya rame banget. Jadi rame, jadi kelap-kelip dan lain sebagainya, itu kan dulu seperti itu. Iya. Tapi Bahkan jadi alay kalau diinget-inget. iya. Namanya nama Bahkan alay. dulu itu saya sempat ini zaman Friendster itu kadang bantu teman-teman saya atau mungkin kenalan saya untuk bukain akunnya yang kelok. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin dia lupa password atau mungkin dia mau punya, nggak tahu mungkin itu Friendsternya punya orang, dia pengen lihat ke dalam, kan kadang di lock itu. Nah, itu sempat juga untuk mereka itu minta, tolong dong ini dibukain, ini ke lock dan lain sebagainya. Itu dulu sempat kayak gitu. Ya ini intermezzo aja. Nah, jadi mindset dari owner, balik lagi ke SEO ya, mindset dari owner CV Punawit itu dulu, website itu ya udah bikin sekali, habis itu ditinggal, nggak pernah ada yang namanya optimasi atau dicek atau diupdate, itu nggak pernah ada. Padahal dalam perjalanannya, kalau dulu bisa aja seperti itu karena tidak banyak persaingan kan ya, nggak banyak orang juga yang menawarkan produknya itu ke internet. Jadi masih istilahnya penguasa produk itu yang tampil di situ ya paling ya itu aja. Nah, setelah semakin ke sini, ternyata perkembangannya itu sangat pesat internet. Jadi baru muncullah kenapa harus kita optimasi, kenapa harus SEO-nya kita
kita atur atau kita setting sedemikian rupa. Nah, itu karena semakin banyaknya pesaing. Sama kayak kita sebagai blogger ya teman-teman, itu kalau misal dalam 1 bulan aja lah, jangan 1 bulan, 1 minggu nggak kita update blog kita, wah pasti ngaco itu trafficnya. Terutama yang kelihatan banget di situ. Dan seringnya juga nggak pernah naik, jarang yang bisa bersaing dengan website atau blogger yang lain. Apalagi sekarang ini media online itu kan sangat besar sekali ya. Semua keyword, semua optimasi itu mereka pakai. Nah, kita yang sebagai seorang blogger, kalau nggak pandai-pandai mengatur waktu untuk mengupdate blog kita, ya pastinya juga akan nggak bisa bersaing dengan media-media itu. Atau mungkin bahkan mungkin dengan blogger-blogger lain yang mereka itu bisa lebih rutin update-nya. Nah, itu makanya DW Blog Walking di grup Blogspedia itu sangat berguna banget. Apalagi kalau yang ikut lebih banyak, wah itu lumayan itu dapatnya. Nah, lanjut ke sini untuk target optimasi. Buzzwood itu sendiri itu mengenalkan CV Bonafit itu atau Buzzwood sebagai produsen, supplier, eksportir gula kelapa dan gula aren. Selain itu juga mengenalkan brand Najerbas di pasar lokal. Kenapa kok sasarannya pasar lokal? Karena selama ini mereka sudah bermain di ekspor. Untuk ekspor ya rutin lah, pasti ada optimasinya, ada luar biasa. Nah, pada saat dapat job ini saya juga bingung ini. Apa yang saya harus lakukan? Biasa ngurusi blog, kok suruh ngurusi website buat buat ekspor lah, buat brand dan lain sebagainya. Ini benar-benar pengalaman saya yang pertama kali di sini. Nah, yang saya lakukan tuh sebenarnya teknik-teknik yang umum lah. Kalau teman-teman tahu atau teman-teman jalankan selama ini ya sebenarnya hampir sama. Yang pertama itu ya tadi riset keyword itu yang utama. Saya juga nggak pakai tools yang harus berbayar gitu, enggak. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih mungkin pakai tools kayak Google Keyword Planner atau Ahref Keyword Generator, itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu dipakai aja. Walaupun memang mungkin kadang secara tampilan itu orang menganggapnya kok kurang lengkap ya, kok kurang detail untuk pelaporannya. Tetapi bagi saya Google Keyword Planner itu sudah cukup, karena pada waktu itu saya nggak melihat volume itu, nggak saya lihat. Yang saya lihat adalah keyword apa yang ingin ditargetkan, seperti itu. Lalu kedua, dari riset keyword itu yang harus dilakukan adalah mencari sebanyak mungkin kata kunci. Nah, kalau di sini webnya itu tentang industri gula kelapa atau gula aren, ya pada saat itu saya cari sebanyak-banyaknya tentang gula kelapa dan gula aren apa aja di situ. Termasuk tadi sebagai produsen, supplier atau eksportir itu saya cari semua kata kuncinya atau semua keywordnya, saya bikin sebuah tabel untuk nantinya akan dikembangkan menjadi konten yang bisa meningkatkan authority dari website itu sendiri. Nah, jangan lupa nggak hanya keyword yang dasar saja, tetapi juga long tail keyword juga harus diperhatikan. Contohnya kalau misal kita
gula kelapa gitu ya, kan nggak bisa gula kelapa aja yang dioptimasi, tetapi juga kita pakai jual gula kelapa atau produsen gula kelapa, atau nanti juga ada jual gula kelapa di Semarang atau jual gula kelapa di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, setelah kita dapat sebanyak-banyaknya nih, kita pilah dulu sesuai dengan prioritas apa yang kita butuhkan. Kita diskusikan dengan owner atau pemilik usaha itu mau kemana dulu ini. Gitu. Kita mau transit kemana dulu, yaitu yang kita keyword planner. Mungkin dari teman-teman udah ada yang pakai juga ya, atau mungkin pakai tools lain. Kalau misal sudah biasa pakai Google Keyword Planner, mungkin tampilannya seperti ini sih. Nah, penelusurannya juga rata-rata. Tingkat persaingan juga kelihatan. Kalau kita pakai tools kayak mungkin Ahrefs Keyword atau mungkin Semrush ya, atau Ahrefs itu, di sini bisa lebih detail sebenarnya. Kalau ini kan di Google Keyword Planner itu di penelusuran bulanan itu rata-rata yang diambil sama mereka. Jadi kisaran 1.000 sampai 10.000 gitu aja. Kalau pakai Ahrefs atau mungkin Ahrefs itu bisa lebih kelihatan. Ada berapa ribu atau berapa ratus atau berapa puluh ribu, ini bisa dilihat. Nah, untuk tampilan Google Keyword Planner itu mungkin seperti ini. Kita masukkan semua kata kuncinya yang mau kita pakai, baru generate, nanti dia muncul semua apa kata kunci yang terkait atau keyword yang terkait. Nah, selanjutnya adalah competitor research. Apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama itu adalah yang saya lakukan pada waktu itu adalah keyword research. Ya, tadi menggunakan keyword planner, lalu website research. Jadi, Google Keyword Planner itu selain kita bisa pakai untuk mencari kata kunci langsung, dalam artian kita ketik langsung itu misalnya gula kelapa atau gula aren itu, kita juga bisa melihat kata kunci apa sih yang dipakai dari website saing itu. Nah, pada waktu 2 tahun yang lalu itu pesaing kita itu ada yang namanya Javara. Javara itu juga sama usahanya, dia retail juga, malah di pasar retail itu dia sudah sangat besar sekali. Nah, itu kalau pada waktu itu yang saya lakukan adalah melihat apa aja sih kata kunci yang dia gunakan. Caranya kalau pakai Google Keyword Planner itu tinggal masukkan websitenya aja, nanti dia akan menyekan website itu dan muncul keyword-keyword yang mereka gunakan. Nah, dari sini baru nanti kita pilih lagi mana yang sesuai dengan usaha kita. Karena di Javara itu kan produknya juga nggak cuma satu, mereka juga ada minyak kelapa juga, ada VCO juga, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita filter lagi dari situ. Nah, setelah bisa di kata kunci dari pesaing, kompetitor, selanjutnya kalau saya tak bikin seperti ini. Jadi faktor-faktor apa sih, kelebihan apa yang dimiliki oleh pesaing itu. Misal dari sini kan indikator itu merujuk ke website pesaing ya. Lalu produknya apa? Kalau di sana itu
nama produk, jenis produknya apa. Jadi gula kelapa kristal organik itu kalau di tempat kita, di tempat saya yang CV Bonafit itu namanya adalah gula semut kelapa gitu namanya. Kalau di sana itu namanya gula kelapa kristal, tapi penamaannya beda, produknya sebenarnya sama saja. Lalu kelebihan produknya apa? Kalau dari mereka itu adalah menggunakan kemasannya itu stopless, jadi mungkin lebih kuat, lebih catching ya, lebih bagus seperti itu. Lalu kita tentukan juga kira-kira nih target pasar mereka tuh kemana sih? Target pasar mereka itu ke siapa atau kemana, ke usia berapa itu mungkin lebih detail, lebih bagus. Cuman kalau dari sini saya cuma bikin perkiraan saja dari pria dan wanita di usia sekitar 25 sampai 50 tahun. Lalu tipe kompetitor itu kayak misal mereka itu berkompetisi dengan website kita itu secara langsung apa enggak. Kalau secara langsung ya seperti ini. Jadi mungkin punya produk yang mirip dan hampir sama, nah itu kompetitor langsung. Mungkin kalau enggak bukan kompetitor langsung itu seperti contoh dia punya produk sama-sama gula kelapa, tapi jenis produk yang mereka jual itu kayak gula kelapa yang model cetak atau gula kelapa yang selama ini teman-teman tahu yang ada di pasar itu, di supermarket itu yang bentuknya bulat atau bentuknya tabung itu, karena kita juga nggak main di situ, tidak menjual itu ya, itu menjadi kompetitor tidak langsung. Lalu mereka keyword yang mereka gunakan itu adalah gula kelapa kristal. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita masuk ke optimasi on-page SEO ya. On-page SEO itu sebenarnya ini sama kok yang diterapkan sama para blogger juga. Kalau bikin konten itu kan pasti ada pemilihan gambar, pemilihan keyword, terus buat artikel, terus dilengkapi juga ada informasi dan kontak. Itu juga di konten itu kan harus lengkap ya, di situ ya keyword apa yang akan kita pakai, gambar itu juga apa yang ingin kita tampilkan, dan juga untuk optimasi nama file, nama gambar itu juga perlu diperhatikan. Kalau artikel itu ya optimasinya seperti kaidah penulisan artikel SEO pada umumnya. Ada judul, ada subjudul, H2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu penempatan keyword yang akan kita targetkan itu di mana. Nah, kalau untuk artikel yang misal kita tujuannya ada soft selling-nya ya, misal seperti itu ya, nanti sertakan juga informasi belinya di mana, terus kontrak ke siapa, itu harus disertakan di situ. Nah, pertama itu di konten, kedua adalah technical. Technical SEO itu lebih ke cepat atau tidak website kita itu nantinya diakses oleh user ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengaturan meta. Meta itu kan ada, ini teman-teman kalau ada tahu tuh ada meta description, ada meta tag, site tag, itu juga harus dioptimasi karena itu masuknya ke technical. Nah, ini contohnya kalau untuk tampilan. Jadi orang masuk di tampilan awal website itu sebenarnya udah tahu ya, langsung Buzzwood itu apa sih, buzzwood.id itu apa, orang ngetik buzzwood.id, tampil langsung muncul lah, punyanya CV Bonafit, mereka itu produsen gula semut kelapa dan gula aren.
Lalu di sini juga bisa pengen melihat istilahnya tentang website itu atau tentang perusahaan bisa dilihat. Produknya apa juga bisa dilihat. Ada artikel juga. Lalu kontaknya kemana gitu. Selain itu juga jika memang ada kita punya sosial media ya dicantumkan sekalian. Jadi orang datang ke website, jangankan user Google pun juga saat dia meng-crawling itu tadi juga melihat buzzfood.id itu di mana sih, kemana, apa siapa sih sebenarnya. Dari boot Google itu juga membacanya, oh iya seperti buzzfood itu punyanya CV Bonafit, terus ini di websitenya itu jelas, jadi secara authority juga pastinya akan lebih mudah dikenali atau diterima oleh Google. Nah, kalau untuk optimasi SEO, sebenarnya saya sendiri juga nggak terlalu masif juga pas waktu bikin website ini untuk optimasi di OPS-nya, terutama di backlink. Masalah backlink itu karena kita ngomong budget ya, budget untuk untuk pengembangan website itu dari perusahaan juga tidak terlalu banyak, dan mungkin secara bisnis juga dari ownernya itu mikirnya masih gambling lah atau apalah gitu. Makanya di backlink itu saya banyak main ke manual, dan ada beberapa dulu pas awal-awal itu saya pakai yang otomatis, jadi kita tembak backlink masif itu ya ada yang masuk ada yang enggak gitu. Cuman sebenarnya untuk teknik tembak backlink secara masif itu enggak recommended ya teman-teman, karena secara pengalaman sendiri saya juga pernah mendapatkan gini, pakai jasa yang tembak backlink itu kan banyak itu di sosmed kalau teman-teman tahu, atau mungkin di Shopee lah ya, gampang di Shopee. Kalau teman-teman mau nyari di Shopee itu ada yang namanya jasa backlink apalah gitu, atau jasa PBN dan lain sebagainya. Itu hati-hati ya, karena ada beberapa yang mereka itu mainnya asal tuh gini. Ternyata website yang mereka gunakan itu spam skornya tinggi. Nah, kalau spam skor mereka tinggi lebih dari 50% ke atas, pastinya akan berpengaruh ke website kita. Untungnya di akhir bulan kemarin, berarti apa, Maret ya, itu kan Google ada update algoritma besar-besaran itu. Untungnya di website BuzzFood itu pas kemarin Maret akhir itu backlink yang nggak relevan atau yang spam skornya tinggi kena babat itu sama Google. Jadi menguntungkan juga daripada kita harus preteli satu persatu backlinknya. Jadi mungkin pengalaman aja kalau share untuk teman-teman juga, kalau misal mau main backlink mending main amannya ya komen di blog teman yang lain kayak gitu. Kayak kita ikut BW itu sebenarnya di komen, kalau kita nulis komen itu kan sering ada ininya ya, link websitenya ya. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi backlink juga ke kita. Ada beberapa website atau tukang blogger itu biasanya kalau kita komen itu ada masukan website itu bisa jadi backlink ke website kita. Mending model seperti itu. Atau kalau enggak ya tukeran konten. Misal punyanya Mbak Usna itu, Pak bikinin konten ini nanti di backlink ke
web saya ya. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Nanti kebalikannya mungkin Mbak Usna juga bikin apa namanya artikel juga yang nanti ada backlink ke website saya. Itu malah lebih bagus. Lalu kedua adalah optimasi page yang kedua adalah media sosial. Nah, untuk media sosial sendiri, kalau kita lebih banyak pakai itu di LinkedIn ya, di LinkedIn. Jadi itu pun juga baru jalan mungkin 6 bulan ke belakang. Itu baru kita optimasi di media sosial. Kalau untuk Twitter, terus Facebook, IG, Instagram, itu kita jarang update juga karena pernah kita bikin updatean di situ, selanjutnya kita apa namanya bikin strateginya di situ, ternyata nggak bisa maksimal ternyata. Jadi kita lebih banyak optimasinya itu di website. Nah, ketiga itu untuk optimasi page SEO itu di artikel marketing. Jadi artikel marketing itu kayak misal kita bikin artikel. Jadi kalau gini, contohnya ginilah. Kalau mungkin teman-teman tahu website yang perusahaan atau jual apa gitu kan, kadang nggak ada artikelnya nih. Hanya polosan lah, saya bilang polosan, hanya ini jualan ini, terus kontak ke siapa, nama perusahaannya apa, mungkin yang dibahas seputar itu. Tapi di website basfood.id ini saya terapkan sistem artikel marketing karena saya juga blogger. Ya, saya masukkan artikel-artikel yang masih relevan dengan tujuan dari pengembangan website BuzzFood itu sendiri. Seperti itu. Jadi kayak artikel tentang dasar lah, misalnya gula kelapa itu apa, atau gula aren itu apa, terus bagaimana penggunaannya, terus tentang resep, atau mungkin yang menjurus itu kan tentang kesehatan. Nah, itu juga mungkin ini info juga ke teman-teman. Jadi untuk gula kelapa itu sendiri, kita mungkin kalau teman-teman cari manfaat gula kelapa gitu ya, di website itu kan banyak artikel-artikel itu yang dia mengklaim itu ada manfaat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya misinformasi ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk penelitiannya sendiri atau mungkin jurnalnya sendiri itu belum ada yang mengarah bahwa gula kelapa itu bisa untuk menyembuhkan penyakit diabetes, atau mungkin gula kelapa bagus untuk penderita diabetes. Itu misinformasi ya, seperti itu. Nah, yang benar bagaimana? Karena gula kelapa, kalau gula kelapa sendiri itu memang indeks glikemiknya itu memang rendah. Jadi bagus untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tapi terus bukan terus konsumsinya itu over, itu enggak. Ada batasan-batasan yang harus dikonsultasikan oleh dokter, oleh ahlinya. Jadi penderita diabetes itu sebelum mereka mengkonsumsi gula apapun termasuk gula kelapa, ada baiknya mereka konsultasi dengan dokter. Boleh tidak saya konsumsi ini, kalau misal boleh berapa takarannya per hari. Nah, ini kan yang banyak terjadi itu di artikel-artikel yang kita temui, itu banyak klaim-klaim di situ yang bagi saya, menurut saya itu misinformasi ya. Jadi hati-hati untuk saat kita itu membahas tentang kesehatan, seperti itu. Nah,
Ini adalah hasil dari optimasi saya dan tim lah, bukan saya sendiri sebenarnya. Saya juga bekerja dengan tim juga. Jadi untuk kata kunci produsen gula aren itu kita ada di peringkat nomor 2. Berarti kan batch 1 ya, masih 10 besar. Lalu produsen gula kelapa itu di posisi nomor 7. Ini sudah turun. Dulu berapa bulan kemarin itu dia sempat di nomor 5 atau 3 kalau nggak salah. Terus ini juga ada supplier gula semut. Ini juga di posisi nomor 2. Lalu yang ini adalah eksportir. Kalau eksportir kita ada di posisi 38 ya dari ranking Google-nya. Ini juga turun banyak banget yang ini. Karena 2 bulan ini kita lagi fokus ke ekspor, kita ngurus dokumen ekspor, jadi untuk update-nya nggak terlalu masif di bulan ini. Nah, mungkin cukup sharing dari saya. Selanjutnya adalah diskusi. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan ya. Saya kembalikan ke Mbak Vida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Alhamdulillah, ya ampun aku sampai buka juga nih Best Food ID. Masya Allah. Sumpah dari tadi aku speechless banget dengerinnya tentang riset keyword itu sih yang aku jadi notice-nya. Ternyata keyword ini risetnya banyak juga ya Pak, nggak cuma dari, kita kan di Blogspedia belajar pakai MySearch ya. Ternyata Pak Arif pakai yang Google itu Mbak Vida berhenti videonya. Kalau Google Keyword Planner itu free ya, jadi nggak perlu berbayar. Itu gratis dari Google. Ini Mbak Vida kok berhenti tadi Mbak videonya Mbak? Oh masa Pak? Iya. Mungkin sinyalnya kali ya Pak? Iya. Bisa juga ya Pak, kita kalau misalnya cari sesuatu nggak harus pakai Google. Aku juga pernah sih Pak pakai Bing kayak gitu. Cuman emang lebih nyaman pakai Google. Rasanya kalau pakai Bing itu yang kita cari itu kurang cocok gitu jawabannya. Emang karena udah nyamannya pakai Google, jadinya udah terbiasa pakai Google. Iya, betul Mbak. Jadi memang itu tadi, Google itu sudah kayak Windows ya. Orang lebih familiar pakai Windows daripada pakai Linux. Begitu juga Google. Semakin ke sini orang itu lebih familiar pakai Google. Padahal dulu itu zaman saya pakai Yahoo itu Mbak. Pernah ngalamin nggak? Ya pakai Yahoo. Sama ini Hasta la vista. Nah, ini itu juga aku betul. ngalamin yang loadingnya lambat banget. Iya, ya, betul. Ya, nah, gitu kecil-kecil tulisannya. Aduh. Tapi aku juga baru tahu nih Pak di Shopee ternyata ada backlink juga ya. Lengkap banget berarti. Ada jual backlink, ada juga jasa menaikkan DA, PA itu juga ada. Tapi emang nggak pengaruh Pak ke blog kita kalau misalnya beli-beli di Shopee gitu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau harus hati-hati Mbak. Jadi kalau misal kita beli backlink nih, kita tuh nggak tahu mereka itu pakai website apa. Itu jadi peringkatnya di mana, spam skornya berapa itu kita nggak tahu. Jadi misal mereka jual kayak jadi kayak gini, 10.000 backlink ke PBN atau mungkin 10.000 backlink domain apa gitu kan ya, dengan DA PA berapa gitu ya. Nah ternyata DA-PA-nya benar, mungkin seperti yang mereka sampaikan, tetapi ternyata
website itu spam score-nya juga tinggi karena memang kontennya juga low content, low value content istilahnya. Malah kadang hasil generate itu loh Mbak. Jadi misal kita mau nembak tentang gula aren gitu. Artikelnya itu nggak sesuai, tapi dia memasukkan keyword gula aren itu di artikel itu. Jadi hanya model generate artikel gitu aja. Mungkin di awal masih kelihatan benernya kali ya, tapi pas akhir-akhir malah jadi ngaco dan Iya, merugikan betul. sedikit. Nah, itu betul. Makanya update algoritma yang Google yang terakhir itu sangat membantu sih untuk kita para blogger ya terutama karena website-website yang dibuat secara masif atau otomatis itu dibikin itu sangat merugikan. Mereka bisa generate artikel banyak, mungkin sehari itu bisa ratusan artikel, Mbak. Nah, itu kan kalau kalau Google hanya melihatnya dari sisi, oh ini websitenya aktif karena sehari dia bisa ada 100 artikel update selalu seperti itu setiap hari. Google melihatnya aktif, otomatis kan kalau algoritmanya ini masih mungkin pakai algoritma lama, bisa aja web seperti ini atau blog seperti ini itu pasti akan naik. Nah, yang jadi korban ya kayak kita yang benar-benar nulis, benar-benar kita riset, itu yang jadi korbannya kayak kita Jadi ini. persoalan di situ ya. Nah, Mungkin bagi teman-teman yang pengen nanya juga boleh nih, nah, karena nanti ada door prize juga nih bagi penanya. Ayo boleh. Yang tadi mendem ada penasaran tentang keyword, boleh ditanyakan ke Pak Arif nih, mumpung ada Pak Arif pakarnya. Tadi nanya, Mbak, tadi nanya itu Google Keyword Planner-nya berbayar nggak ya Pak Arif? gratis Mbak, nggak berbayar itu. Wah, soalnya pakai Keyword Tools kan berbayar ya. Ya, kalau Google Keyword Planner free bisa dipakai. Cuma ya itu tadi mungkin dari apa namanya yang volume pencariannya itu nggak kelihatan secara langsung. Jadi cuma perkiraan. Jadi dari rata-rata itu 1000 sampai berapa seperti itu. Boleh dicontohkan mungkin Pak Arif gimana, bisa diketikkan nggak sih Pak caranya? Oh ya, oke, saya share screen Praktekin dulu. mungkin masih pada bingung gimana mulai carinya. Jujur aku aja baru tahu secara riset ini dari Google. Planner ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau buka, coba search aja di Google Keyword Planner. Nanti setelah tampilan ini, masuk aja, login dulu ya sebelumnya login ke akun Google masing-masing ya. Oh. Udah pakai akun Gmail masing-masing berarti ya Pak? Iya, Langsung. betul. Oke. Nah, ini ada dua Mbak di sini. Kita sembunyikan dulu. Ada dua. Kita mau mencari keyword atau kata kunci baru atau hanya dapat mendapatkan volume penelusuran dari metrik atau dari lainnya. Nah, kalau saya biasanya pakai yang ini. Nah, di sini pun nanti ada pilihan ini. Kita masukkan keyword satu persatu atau kita mau analisa dari website kompetitor seperti itu. Misal kita mau cari apa nih? Misal ini bisa Tentang parenting coba Pak. Oh, parenting, oke. Sekalian. Parenting. Ada lagi Mbak yang mungkin ingin dicari lagi tentang parenting. Yang perkembangan anak 3 tahun Perkembangan misalnya. anak. Nah, mungkin ini ya. Ya.
Nah, ini Oh, keyword-keyword banyak ya. yang berhubungan dengan parenting, terus apa namanya, sama perkembangan anak ya. Perkembangan anaknya malah nggak munculin di sini. Nah, ini ide keyword yang bisa kita pakai untuk bikin artikel. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya persaingannya dari keyword ini seberapa tinggi. Kalau masih rendah gini, oke lah, digas saja enggak masalah ini. Nah, ini cara parenting yang baik itu dengan volume penelusuran bulanan itu sekitar 100 sampai 1000 penelusuran setiap bulan. Ini keyword yang persaingannya rendah. Harusnya bisa nih untuk teman-teman. Cara nentunya gimana, Pak? Kita ambilnya yang mana baiknya? Kalau ngambilnya, Iya. Kalau yang kira-kira bisa bersaing. kalau bisa bersaing sebenarnya dari sini pun bisa, Mbak. Misal kayak contoh ya, contoh aja lah. Oh, banyak ya. Nah, misal ini apa yang dimaksud dengan parenting. Itu kan tingkat persaingannya masih rendah kan ya. Sangat rendah dengan rata-rata pencarian 10 sampai 100. Jadi masih bisa kita kerjakan. Atau kalau pengen apa namanya? Pengen nyoba juga kayak misal pertanyaan tentang parenting ini juga bagus juga tuh dikerjakan dengan volume pencarian 100 sampai 1000. Nah, dari sini sebenarnya kalau untuk kita mau bikin artikel ya, itu harus dilihat lagi di sini. Bentar. Nah, itu dilihat lagi di sini. Tadi kan pertanyaan tentang parenting ya. Pertanyaan tentang parenting itu ada apa aja sih? Jadi kita breakdown lagi, Mbak, tentang pertanyaan seputar parenting itu. Keyword apa nanti yang bisa mendukung di artikel kita. Itu. Nanti kan di sini ada yang namanya apa itu? Pertanyaan mengenai parenting, pertanyaan tentang parenting, dan lain sebagainya ya. Mungkin ini bisa jadikan rujukan juga. Nah, terus kalau udah dari sini nanti coba dicari, kita tampilkan di Google juga, Mbak, dilihat. Bentar, saya mau nah, bentar ya. Udah lama juga nih. Nah, dari keyword planner itu, misal kita sudah pilih apa namanya satu kata kunci atau beberapa kata kunci, itu kita lihat lagi, kita cek lagi lewat Google seberapa
banyak sih persaingan sebenarnya itu. Ini agak lama ya munculnya ya. Nah, kalau mungkin saya kadang juga pakai ini plugin di Chrome, keyword server ya. Nanti di sini juga akan bisa kelihatan keyword lain atau keyword yang relevan dengan keyword utama ini tadi. Banyak juga ya Pak keywordnya. Ya. Pak If mau nanya, Ya, berarti tadi kan yang di mana Google Keyword Planner bisa mm-mm. masukin kata apa? Mau nyari kata kuncinya lebih dari satu gitu ya masukinnya. Bisa ya. Tapi ada limitnya nggak Pak kalau pakai itu? Tidak ada Mbak, Oh, tidak ada limitnya. Sepuasnya berarti ya Pak. Mau kapan Sepuasnya, aja. ya. Oh. Ini kayaknya internet saya agak lemot ini Mbak. Jadi intinya nanti setelah dari kita dapat kata kunci dari sini, mau mana yang kita pakai, misal tentang pertanyaan tentang parenting itu, kita cek lagi di sini. Sebenarnya persaingannya seberapa banyak sih. Nanti kan ada muncul volume pencarian realnya di sini ya. Karena kalau dari keyword planner ini tadi kan cuman rata-rata dari 1.000 sampai berapa gitu ya. 1.000 sampai 10.000 atau 100 sampai berapa ribu. Nah, kalau kita cek di sini, itu nanti kelihatan sebenarnya volume persaingannya itu seberapa banyak gitu. Nah, ini juga bisa jadi keyword juga. Ini kan kayak istilahnya kalau istilah di SEO-nya itu keyword yang masih relevan ya dengan keyword utama yang akan kita pakai. Misal kita mau pakai pertanyaan tentang parenting, nah pilihan lainnya kan ada di sini. Ini yang akan kita pakai. Ini untuk langkah selanjutnya, setelah kita tahu volumenya dari keyword ini, itu selanjutnya saya biasanya seperti ini, Mbak. Malah cepat. Ini malah cepat ini. Paham nggak ini tentang all in title gitu? Ada yang tahu nggak fungsinya untuk apa? dulu pernah dibahas kayaknya waktu BC ya Pak. Iya, kayaknya pernah. Ayo, ini nggak tahu, nggak lulus nih. Ya, buat apa ya? Tahunya inti tuh jangan lebih dari 10 waktu itu pas di kelas. Kalau nggak salah ya. Mencari ini Pak, apa namanya? Semua website yang sudah menuliskan keyword tersebut. Betul nggak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi lebih tepatnya website yang dia menulis artikel itu menggunakan judul dari ini. Kata kunci tadi. Keyword ini. Ya, kalau tanpa all in title itu kan Google menampilkannya semua ya. Jadi mungkin kadang ada juga yang kurang relevan itu juga pasti akan tampil di situ juga. Nah, dengan kita pakai filter ini, all in title itu, ini akan lebih fokus. Oh, ternyata dari mungkin tadi 1.000 ya, karena yang tadi nge-search-nya juga lama banget. Nah, di sini cuma ternyata persaingan atau mungkin artikel yang dia menggunakan keyword pertanyaan tentang parenting ini, itu hanya 51 website atau 51 artikel yang memakai ini. Jadi bisa lah kalau kita
bikin artikel tentang ini dengan bersaing dengan 51 yang sudah ada di sini. Nah, kalau berarti ini kita masuknya ke konten blogging ya, Mbak. Nah, setelah itu baru dilihat nih satu persatu, 5 atau 3 atau 5 teratas, apa aja nih mereka, apa artikel, isinya seperti apa artikelnya, terus informasi apa yang mereka tampilkan, itu bisa jadi referensi dan kita tambahkan dengan informasi yang belum mereka tulis. Itu dari situ nanti bikinnya. Nah, insya Allah kalau udah seperti ini, kita bikin artikel, pasti value-nya akan naik. Dilihat sama Google-nya. Seperti itu, Mbak. Gimana Mbak Eka? Langsung praktek nih, yuk. Iya, iya. Bagusnya emang lagi buka laptop masing-masing ya seharusnya. Enggak sih, lagi nggak buka. Lagi pada nggak mau. Ntar deh prakteknya ya. Itu apa Google Keyword Planner juga nggak paham pakainya. Akhirnya nih, kasih tahu Pak Arif nih. Kalau teman-teman ada yang pakai ini nggak, SEO Quick? Pakai, Pak. Oke, Pak. Pakai. Udah tahu cara pakainya belum? Nah, itu nggak tahu. Sebenarnya ini juga bisa kita pakai buat riset kompetitor juga sih, atau riset artikel juga. Begini caranya, misal saya pakai yang ini ya. Waduh. Ya. Misal aja lah. Kita mau ini misal artikel kompetitor kita ya. Kita mau riset sebenarnya entah itu keyword apa yang dia pakai atau mungkin informasi apa seputar artikel ini, kita bisa pakai SEO Quick sini. Nah, sini kan kelihatan meta description-nya. Berarti keywordnya dia itu dia pakainya tentang pertanyaan tentang broken home. Ini di sini ada, atau sebuah pertanyaan tentang broken home. Ini bisa jadi keyword juga ini. Ini kan ada pengulangan. Titelnya, di titel muncul, di meta description-nya muncul. Bisa dilihat ya, Pak? Bisa, Mbak. Baru tahu Baru ya? tahu. Iya, bisa lihat yang kompetitor. Terima kasih, Pak Arif. Bisa dilihat. Terus, nah ini kalau untuk detailnya sih di sini sih, keyword destiny. Keyword density, Pak Destiny ya. Ini kata satuan yang sering muncul. Nah, ini diabaikan aja. Di yang dua kata itu, ini juga kayaknya enggak terlalu ini. Di 3 kata, nah ini. Titik yang di, apa ya namanya ini? Keyword phrase ya. Itu kan ada ini keyword. Ini keyword. Tentang broken home itu keyword. Menikah atau tidak itu juga bisa jadi keyword loh ini, Mbak. Tapi kan dia munculnya nggak terlalu banyak, cuma 4. Kalau ini tentang broken home itu dia muncul sampai 6 kali.
anak broken home itu dia muncul 9 kali. Cuma sebenarnya untuk keywordnya dia sendiri, dia ada di sini tentang broken home itu tadi, sama ya. Tentang broken home, kalau untuk long keywordnya itu mungkin pertanyaan tentang broken home ya. Nah, itu pertanyaan tentang broken. Nah, ini yang ini juga masuk 1, 2, 3, 4 itu bisa jadi keywordnya dia. Terus ya ini yang utuhnya pertanyaan tentang broken home. Dia muncul 5 kali di artikel. Karena kalau keyword itu kan kadang sesuai dengan orang yang mencari ya. Kita mau cari di Google itu mau nyari apa sih? Kalau kita mau nyari broken home, kalau cuma nyari tentang broken home aja gitu kan pasti banyak apa namanya referensi yang nantinya akan muncul di Google ya. Entah itu rumah rusak malah jadinya masuknya ke tukang ke arsitek, ke reparasi rumah lah dan lain sebagainya, broken home kan masuknya. Nah, kalau kita maksud tentang broken home itu di parenting atau di apa ya mungkin dia mungkin pertanyaannya tentang broken home atau dan yang sejenis dengan itu. Nah, ini cara pakai SEO keyword yang mungkin nggak tahu ya dari teman-teman ada yang udah sampai sini atau belum, saya juga belum paham. Semoga ini bisa jadi ilmu baru buat riset artikel kompetitor. Ilmu banget Pak Arif. Baru tahu ini. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ya, boleh buat teman-teman yang lain yang mau bertanya. Mbak Eka juga boleh mau nanya lagi. Udah, nanti lagi. Kayak yang kenal itu blognya ya, Miras Wahid. Blognya siapa ya? Bukan anak Blogspedinya kayak gini ya. Komunitas sebelah Pak itu. Mbak Nia mungkin, Mbak Yuni mau nanya. Boleh. Mbak Ilma, masih udah malam Mbak? Pak, saya mau nanya dong. Siap. Sebelumnya saya mau ucapin izin dulu ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Buat semuanya juga, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, Mbak Yuni. Ini Pak Arif, saya mau tanya, kalau misalnya seberapa besar sih pengaruh kita backlink itu sih Pak? Kalau misalnya kayak tukar-tukaran backlink itu kalau kita ada batasan nggak ya? Maksudnya seberapa banyak jumlah yang dikatakan wajar kalau kita memberikan backlink gitu Pak, keluar untuk eksternal backlink ke website lain dalam satu website itu Pak. Kalau dari website kita sendiri itu seberapa banyak sih Pak kalau misalnya kita ngasih backlink ke web lain gitu? Ada angkanya nggak sih ya? Maksudnya ini masih wajar atau kita terlalu masif gitu memberikan backlink itu? Terus ada pengaruhnya juga nggak ke web kita? Gitu Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau harus berapanya sih nggak ada ini ya Mbak, nggak ada aturan pastinya sih sebenarnya. Cuman kalau secara kewajaran mungkin ada. Jadi kayak misal gini, kalau untuk satu artikel sendiri aja ya. Kalau satu artikel itu ya mungkin maksimal itu mungkin dua backlink ke luar. Dan itu pun juga harus relevan dengan artikel yang kita bahas. Misal kita bahas tentang parenting kok backlinknya ke
jualan gula kan nggak nyambung itu namanya. Nah itu ini yang harus di apa namanya Perhatikan. diperhatikan lah. Jadi kerelevanan pertama, kedua ya normalnya maksimal ya 2 itu sudah maksimal per artikel. Terus penempatan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita nge-backlink web orang lain, itu kita tempatkan linknya di atas, di paragraf pertama gitu, jangan ya. Jangan banget ya gitu. Karena apa? Logikanya kan gini, Google itu kan dia crawling masuk ke artikel atau ke website kita atau ke artikel kita itu kan dan deteksinya dari awal, dari pertama. Nah, kalau dari awal dia masuk langsung udah nemu link ke lain, pasti kan dia keluar lagi Adanya kan, nggak Bobo, mungkin. nggak rame, adanya Bobo. Dia pasti keluar lagi, nggak akan kembali lagi. Oh, berarti artikel ini pasti Google pasti akan menyimpulkannya, oh artikel ini membahas tentang artikel yang ada di website lain. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi mungkin nggak ada batasan, tapi normalnya kalau satu artikel itu maksimal 2 backlink keluar. Seperti itu, Mbak. Terus kita juga melihat juga dari seberapa banyak artikel kita. Jangan sampai kita terlalu banyak mengulas tentang artikel orang lain, tapi kita sendiri yang konten asli kita itu juga nggak ada, gitu loh. Nah, itu juga nanti ujung-ujungnya sama kayak yang tadi saya cerita, pasang backlink yang masif itu tadi. Jadi kita pakai jasa pasang backlink, ternyata dipasang backlink sama mereka itu di website-website yang cuman untuk backlink aja. Jadi kontennya juga nggak berkualitas. Itu kan rugi banget kalau seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak siapa ya, Mbak Yuni ya tadi ya. Ya, Mana Mbak siap. Yuni? Ya, makasih, Mbak. Tapi tadi Pak Arief bilang kalau misalnya di komen itu boleh memasukkan link kita. Iya. Kita emang nggak apa-apa, Pak, bukan yang nggak boleh ya itu. Nggak apa-apa kalau itu Mbak. Jadi asal komennya itu relevan. Nah, ini komen juga kan ada komen yang relevan, ada yang komen sifatnya spam ya. Nah, kalau komen yang relevan dan dia sebenarnya menanggapi dengan apa yang dibahas itu nggak ada masalah karena dari Google sendiri kan dia nge-crawl-nya, dia membacanya, oh ini di komentar. Itu sebagai komentar, jadi bukan sebagai backlink utama seperti itu, bukan di artikel utamanya dalam artian itu. Jadi nggak ada masalah Mbak kalau misal di komen itu, asal sesuai yang kita yang ditampilkan itu sesuai ya, maksudnya yang misal artikelnya tentang parenting ya komentarnya harusnya tentang parenting, jangan sampai artikelnya parenting tapi di komen itu nanti membahasnya saya jual gula kelapa loh, ya gitu kan Itu yang nggak boleh ya Pak ya. Ya nggak relevan. Itu kan mungkin dari kalau misal teman-teman ada yang pakai WordPress itu kadang ya nggak cuma WordPress saja sih, di Blogger juga kadang ada spam komen biasanya dari orang-orang luar nih yang dia menawarin jasa apalah, ngawarin produk apa, banyak itu kadang di komen-komen itu. Judi, Pak. Nah itu juga Banyak banget di komen saya. betul, itu juga seperti itu kan juga mengganggu juga, nggak relevan, mengganggu. Nah itu juga bermasalah nanti kalau ini. Jadi kalau ada backlink di komen enggak ada masalah sebenarnya selama itu masih relevan. Dan Google juga pastinya akan melihat juga sih komennya tentang apa, sesuai apa enggak, pasti seperti itu. Oke, yang penting relevan ya Pak ya. Iya,
Nggak kerasa Pak, ya ampun, dari tadi udah mau jam 11, 2 menit lagi. Masih ada yang mau Iya. nanya nggak ya? Apa udah mulai pusing? Apa udah mulai ngantuk? Apa udah mulai ngantuk atau mau siap-siap weekend jalan-jalan siang gini? Lanjutan kayaknya Mbak. Mau lanjutan? Waduh, gimana nih Pak Arif? Ada yang Nanti request lanjutan? lanjut di grup aja ya Mbak Fida. Mau lanjut kemana ini? Batch 2 ya, batch Berarti ini udah batch, nggak ada yang mau nanya lagi ya? Iya, mau banget. batch 2-nya berbayar katanya Pak Arif. Mungkin mungkin gini Soalnya aja saya kalau belum memang mau lanjut. buka yang Google Planner Pak Arif. Belum berhasil Mbak. Iya. Pertemuan akan datang. Udah. Nanti saya japri aja ya Pak. Ya, japri aja lah. Oke, terima kasih ya Pak sharingnya, benar-benar berbobot. Iya, sama-sama. Ini masih sharing newbie loh. Ini masih dasar banget loh ini. Iya, kayak gini dokter Pak ya. Tolong jangan melihat saya sebagai expert di sini ya. Saya juga masih belajar, bener. Itu Kang Uki itu aja yang hiperbola itu. Allah. Emang Ya beneran udah kalau kenyataan gitu loh. nanti kita cukupkan aja ya Pak hari ini ya Pak. Pak Arif juga kayaknya udah Oke. mulai haus Pak, silakan minum dulu Pak. Ya Mbak. Ya. Oke. Ada yang mau nanya boleh nanya. Mbak Fida. Kenapa? Pak Arif sudah ditunggu keluarganya Mbak. Mungkin mau Oh iya, jalan-jalan. mau jalan-jalan. Ya udah nanti nanyanya lanjut di grup aja ya. Sebelum ini aku mau ngomongin dulu nih, ada door prize untuk tadi yang nanya, penanya teraktif ya. Selamat untuk Mbak Yuni dan Mbak Eka. Nanti hadiahnya kita umumkan di grup apa aja ya. Alhamdulillah kita cukupkan untuk hari ini ya. Semoga yang nanya tadi sudah terjawab dan tercerahkan sama Pak Arif. Terima kasih ya Pak Arif. Materinya ya ampun sama-sama. benar-benar jadi fresh banget. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, dan ternyata makin banyak, semakin dipelajari semakin pusing saya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semua yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, aku Terima kasih Terima kasih Pak Arif, teman-teman semua. Mbak Wida. Coach Marita juga makasih. Mau ada yang Oh disampaikan? iya, ada Mbak Mana sih? Marita. Coach Ini Marita ada yang penutupan disampaikan dulu itu. itu dari Coach Marita harusnya. Iya. Sepatah dua Iya. patah kata. Oh iya. Nunggu Dan Coach Mbak Marita mana? Itu ada tuh. Halo Coach. Lagi kerja. Lagi kerja. Ya mulai tadi nyimak tuh. Ya Soalnya udah, lagi Pak. seleksi Pak Arif untuk jadi mentor nih. masih pada bekerja. Ya udah deh, udah cukup. Yap. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa. Oh ya, nanti slide-nya saya share di grup ya. Oh iya tuh banyak yang nanyain direkam atau enggak. Insya Allah direkam ya dari tadi. Iya. Direkam kan Pak Ugi? Direkamnya insya Allah. Insya Allah nanti dibagikan sama Pak Ugi. Udah nih, selesai. Ya. Nah, Udah ya, ya. Terima Salut kasih. ya. Assalamualaikum.